Pemirsa, kembali di Jurnal Siang, Indonesia dan Jepang memiliki takdir yang sama sebagai negara yang terletak di daerah paling rawan bencana di dunia. Ini karena posisi kedua negara di pertemuan lempeng-lempeng bumi. Namun hal ini mempersiapkan diri kedua negara memiliki perbedaan besar. Apa saja perbedaan itu dan bisakah Indonesia mengambil pelajaran? Berikut laporan selengkapnya. Bencana silih berganti menimpa. Ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu korban jiwa seakan biasa. Di samping anugerah keindahan dan kekayaan alam, Indonesia ditakdirkan selalu mengalami bencana. Terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik bumi, menjadikan Indonesia salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Korban jiwa dan harta selalu kita terima sebagai takdir atas kehendak yang maha kuasa. Namun benarkah kita tidak bisa berbuat apa-apa sebelum korban berjatuhan? Apakah benar Indonesia tidak bisa lebih siap menghadapi bencana sehingga risiko jiwa dan harta bisa ditekan? Bagaimana negara lain yang juga berada di area rawan bencana menghadapi takdir yang sama? Melihat keindahan kota Senda dari ketinggian, siapa menyangka 4 tahun lalu kota ini diguncang gempa 9 skala Richter, menghasilkan gelombang tsunami setinggi 15 meter dari pantai timur Tohoku. Hingga hari ini Jepang masih terus giat membangun. Dalam hal potensi bencana, Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan. Namun pertanyaannya, apakah Indonesia bisa belajar dari bencana masa lampau seperti halnya Jepang? 11 Maret 2011 adalah hari terburuk sepanjang sejarah bencana di Jepang. 18.000 orang tewas akibat gempa dan sapuan tsunami. Kerugian materi mencapai 3.000 triliun rupiah. Salah satu kota yang terparah terkena tsunami adalah Onagawa. Kota ini terletak di pesisir pantai timur Tohoku. Hampir 10% warga kota nelayan ini meninggal. 70% bangunan hancur. Namun, bagi warga Onagawa, hidup harus berlanjut. Mereka bisa menemukan harapan di antara puing-puing kota. Kawasan ini menjadi simbol daya juang dan harapan itu. Sembari menunggu pasar kembali dibangun, mereka membangun pasar sementara agar kebutuhan sehari-hari bisa dipenuhi. Tempat ini dinamakan Hope Bell, atau lonceng harapan, menyusul ditemukannya sebuah lonceng dari reruntuhan tsunami. Denshaが到着したという知らせの鐘がありました。カリオンっていう鐘。その4個のうちの1つが震災の時に残ったということで、その1つを希望の鐘ということで向こうに設立して、ここも希望の鐘商店街になりました。4 tahun berlalu. Dengan moto Yoryu Fuko atau bangun kembali yang lebih baik, kota Onagawa sepertinya benar-benar akan menjadi kota baru. Stasiun kereta api menjadi bangunan pertama yang selesai dibangun. Di lereng perbukitan di kiri stasiun akan dibangun kantor wali kota dan alun-alun. Sementara di sampingnya adalah sekolah. Kawasan ini akan menjadi pusat kota yang dikelilingi kawasan perumahan. Pemerintah menargetkan proyek rekonstruksi selesai dalam 8 tahun. 女川町はまず大変な甚大な被害を受けましたので、住民の皆さんと約束した期間は8年間、まず最初の前半の3年間で復旧、瓦礫なんかいっぱいありましたので復旧しましょうと。あと、真ん中の3年間で、基盤をこういったことを整備しましょう。基盤整備期。あとの2年間で、本格復興期ということで8年間に定めています。ちょうど今半分の4年間が過ぎましたと。あと残されたのは本当に4年間なんですが、まだまだ、被災者の皆さんが安全な場所に行っていると本当に2割から3割なんですね。あとの残りの7割の皆さんを、4年間のうちにできるだけ早い
期間にですね、安全な高台に移っていただく、それがまず第一番の私たちの仕事だと思っています。Merujuk tinggi tsunami tertinggi di kawasan ini yang mencapai 17 meter, pemerintah dan warga kemudian menyepakati tinggi tanah minimal untuk kawasan perumahan. Saat ini saya tengah berdiri di atas sebuah lahan yang dulunya adalah rumah milik salah seorang warga Onagawa yang berprofesi sebagai nelayan. Rumah ini memang sangat dekat dengan pantai Onagawa, hanya berjarak sekitar 50 meter dari garis pantai. Saat tsunami menerjang wilayah ini pada tahun 2011, area ini adalah area yang pertama kali habis tersapu oleh tsunami. Saat ini tengah berjalan konstruksi untuk perumahan warga, di mana pemerintah menetapkan bahwa ketinggian rumah warga minimal 20 meter di atas permukaan laut. Di tempat lain, proses pendidikan menghadapi bencana yang sudah diterapkan sejak lama di Jepang terus dilakukan. Pemerintah Jepang mewajibkan setiap sekolah memiliki guru yang telah mengikuti pelatihan kurikulum bencana. Anak-anak adalah masa depan. Kemampuan menghadapi bencana harus mendarah daging di tubuh mereka sejak dini. Guru Kashiwa Koji adalah saksi hidup betapa pelatihan bencana telah menyelamatkan seluruh muridnya pada tsunami 2011 lalu. SD Kadonowaki rusak, tidak hanya karena terjangan air, tapi juga terbakar saat tsunami. Namun 300 siswanya berhasil diselamatkan. Terus melatih siswa untuk siap menghadapi bencana bukanlah pilihan yang mudah. 普段の学校生活、家庭生活は子どもたちには安心して生活してほしいんですね。それはまさに危険など考えずに。でも本当に行動しなくちゃいけない時っていうのは必ず出てくるわけですね。それが大きな地震であったり、火災であったり、または津波であったり、そういった時にいかに気持ちを切り替えて今逃げなくちゃいけないんだっていう気持ちになるか、その判断が本当に命を守る最後のなんていうんでしょう、鍵になるんじゃないかなというふうに考えています。避難訓練などを行っていると、何かいざあった時とかにとても役立っているし、避難の仕方とかその行動の仕方がよく分かっているので、役立っているところは結構あります。いくらその地震がない国といっても絶対起こらないということはありえないので、いざという時に備えてはやっぱり大切だと思います。Sekelompok siswa sekolah menengah di Onagawa mengisi hari libur mereka dengan aktivitas membuat pamflet sadar bencana. Saat tsunami menerjang 4 tahun lalu, para siswa ini masih di bangku sekolah dasar. Mereka masih ingat saat meringkuk di bawah meja untuk menghindari reruntuhan gempa dan lari ke atas bukit untuk menjauhi sapuan tsunami. Tidak hanya pamflet, mereka bahkan membuat tugu di atas bukit. Mereka ingin mengingatkan warga hingga 1000 tahun lagi. Bila tsunami datang, warga harus lari ke wilayah yang lebih tinggi dari tugu. Mereka akan membangun 20 tugu lagi di sekeliling kota Onagawa. この石碑は二度と苦しい自分たちのような悲しい思いをしてほしくないっていう思いで建てたので、この石碑が役に立って少しでも多くの命を守れたらいいなって思います。 Onagawa Stone Memorial of Life dibangun sebagai pengingat bahwa bencana bisa datang kapan saja. Tugu ini dibangun di atas tanah berketinggian 17 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian ini adalah ketinggian dari tsunami yang pernah menerjang di wilayah Onagawa pada tahun 2011. Kembali di Jurnal Siang, setelah Great East Coast Tsunami 2011 atau tsunami dahsyat melanda pantai timur Jepang 4 tahun lalu, berbagai penyempurnaan sistem tanggap bencana dilakukan besar-besaran oleh pemerintah dan masyarakat. Kesadaran tanggap bencana seakan menjadi bagian dari budaya keseharian. Bagi Jepang, bencana tidak bisa ditolak dan harus dihadapi. 震災の影響により運休となっている JR 石巻線。 Sambil menunggu kantor baru selesai, pegawai kantor wali kota Onagawa bekerja di gedung sementara.
Meski demikian, sistem peringatan dini sudah aktif, bahkan ditambah sejumlah peralatan baru. Ini adalah monitor dari sejumlah kamera yang terus-menerus memantau situasi pantai. Sejumlah komputer ini adalah alat komunikasi yang terhubung ke kantor Perdana Menteri, Badan Meteorologi Jepang, dan kantor kepala prefektur atau daerah setingkat gubernur. 新しいシステムというのはもちろん情報を素早く来るためにということで我々も情報が欲しいですのでそれに対して今国、県そういったところから、情報を発信して受信するシステムを揃えております。ただし万が一のための情報をこちらでいうテレビカメラも含めて目で見る我々が目で見ることも必要になりますのでそういったところの整備をしているというところです。 Dari kantor wali kota, peringatan bahaya bisa disampaikan ke warga melalui pengeras suara yang ada di seluruh penjuru kota. Tidak cukup itu, alat pengeras suara lebih kecil kini juga dipasang di rumah-rumah warga. Informasi harian bisa disampaikan melalui alat ini, meski fungsi utamanya tetaplah sebagai alat peringatan bencana. 結局その避難するとはあと今日の情報がその放送された時点で伝わるっていうことはいいことなんじゃないかなと思い。Untuk menghindari tsunami, larilah ke tempat tinggi. Lantas, bagaimana dengan warga yang tinggal di area datar? Sebuah perusahaan baja Jepang mengembangkan menara evakuasi. Berukuran 2 kali lebih tinggi dari tsunami 4 tahun lalu. Menara ini juga berkapasitas 2 kali jumlah karyawan perusahaan. Menara dirancang untuk situasi terburuk. Kuat menghadapi terjangan tsunami, memiliki solar panel, dilengkapi persediaan pakaian dan makanan, hingga alat komunikasi satelit. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, menara evakuasi ini kini telah dibangun setidaknya di 20 tempat di seluruh Jepang. 例えばハード的にはタワー、それから築山というものもございます。ただしですね、ハード面以外でもソフト面では津波が来たら逃げるんだぞという訓練をこうするんだというマニュアルを作ると。でマニュアルを作って実際、みんなで行動してですね、みんなで、訓練をするということが、大切なのかなと。Siap menghadapi bencana tidak hanya berlaku bagi orang Jepang. Ini mahasiswa asal Indonesia yang sedang mengikuti orientasi bencana yang diadakan sebuah LSM di kota Sendai. Mereka diminta selalu membawa emergency kit. Bagi Arnold, budaya tanggap bencana Jepang harus ditiru Indonesia. Ia mengalami gempa Jepang 4 tahun lalu. Hari keduanya itu, bahan makan kita sudah habis di tempat evakuasi saya. Terus saya bersama sensei-sensei yang lain, dosen-dosen saya pergi ke supermarket terdekat. Di sana itu yang saya lihat itu benar-benar saya salut adalah biarpun dalam keadaan yang sangat krusial seperti itu, sangat emergency seperti itu pun mereka bisa berbaris dengan rapi. Ya sangat disayangkan sih. Saya pikir Indonesia yang mungkin potensi bencananya sama dengan di Jepang ini, cuman kalau boleh saya bilang persiapannya dan kesigapan orang-orangnya sangat-sangat kurang. Di lapangan tengah kota Sendai, warga datang sukarela dan bergabung dengan Kaisar Akihito di Tokyo melalui layar lebar. Mereka berdoa bersama. Ini hanyalah salah satu tempat di Jepang yang rutin menggelar acara mengenang tsunami Tohoku 2011. Siap untuk bencana terburuk dan terus berdoa untuk para korban. Kiranya inilah cara Jepang menghadapi takdirnya sebagai negara rawan bencana. Malam harinya, lilin-lilin dinyalakan. Himne dinyanyikan. Ribuan lilin membentuk kata Tsunagaru. Tsunagaru atau tetap bergandengan tangan adalah pesan yang disampaikan dalam peringatan bencana tsunami Tohoku Sendai tahun ini.
Tiap lilin yang dinyalakan dan karangan bunga yang dipersembahkan adalah doa bagi mereka yang kehilangan nyawa saat bencana, juga sebagai bentuk rasa syukur bagi para korban yang selamat. Bagi masyarakat Jepang, bencana adalah cambuk agar mereka bisa lebih siap menghadapi masa depan. Seperti bunyi pepatah lama Jepang, jika Anda terjatuh 7 kali, maka bangkitlah 8 kali. Keiko Ranti, Tommy Pribadi, Berita 1 Jepang.